Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online hari ini di Minggu Advent yang keempat bersama Kak Hesti dan ditemani oleh Kak Helmi. Untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, Kak Helmi ajak untuk kita semua yel-yel dulu ya. Kalau Kak Helmi bilang Parsalom Kupang, adik-adik bilang senyum, semangat, ceria. Sekali lagi Kak Hesti. Senyum, semangat, ceria. Oke adik-adik, untuk lebih semangat lagi, Kak Hesti ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, yaitu lagu Selamat-selamat datang dan Dia lahir untuk kami. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu, Kak Hesti ajak adik-adik semua duduk yang sopan, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan Yesuslah yang membawa kami sampai tempat ini. Tiba saatnya kami akan mengawali sekolah minggu kami. Tuhan berkati dan menyertai dari awal hingga pertengahan dan berakhir dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah datang dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Kita diajak untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita puji nama Tuhan bersama-sama dengan judul lagu Hai Siarkan di Gunung. Lahirnya
Shalom adik-adik, terima kasih karena adik-adik masih setia untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Alfa. Karena itu, Kak Alfa minta adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, sehingga kita meminta pertolongan Tuhan Yesus agar adik-adik sebentar dapat mengerti firman Tuhan yang diajarkan. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kesetiaan-Mu sehingga Engkau masih menuntun adik-adik sekolah minggu sehingga hari ini masih dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ini semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama tentang firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami masih kecil, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tema untuk pembacaan dan firman Tuhan hari ini yaitu Yesus Juru Selamatku lahir. Untuk pembacaan firman Tuhannya terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Nah, untuk pembacaan firman Tuhannya adik-adik dapat membaca sendiri di rumah. Namun adik-adik dapat menonton video singkat ini agar adik-adik dapat mengerti arti dari firman Tuhan dan juga cerita Alkitab yang diajarkan nanti. Selamat menonton adik-adik. Dalam bulan ke-6, Allah memerintahkan malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai kamu. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Ya Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah apapun seturut perkataan-Mu itu. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya kini telah mengandung, Yusuf bermaksud ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf yaitu agar tidak mencemarkan nama baik Maria, karena Yusuf belum tahu kejadian yang sebenarnya saat itu. Sesudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari malaikat Tuhan, Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan serta meninggalkan Maria. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea menuju kota Daud yang bernama Bethlehem. Setiba di sana, Maria akan segera melahirkan. Mereka pun mencari-cari penginapan. Ketika mereka tiba di situ, Maria pun melahirkan anaknya Yesus Kristus yang dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Adik-adik, inilah cerita Natal kita, kisah kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Yesus lahir membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan, kemudian adik-adik juga sudah menonton video yang diputarkan. Kak Alfa akan menceritakan sedikit saja dan juga memberikan arti dari apa yang adik-adik dengar hari ini. Nah waktu itu dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi, ada kaisar yang memerintah itu Kaisar Agustus. Kaisar Agustus memberi perintah untuk mengadakan sensus penduduk, di mana sensus tersebut diharuskan setiap warganya yang ada di dunia harus kembali ke kampung halaman mereka, ke kota mereka untuk mendaftarkan diri mereka. Nah, itu juga dialami oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria, di mana mereka berdua harus kembali ke kota mereka di Bethlehem dari kota Nazaret.
Nah, waktu itu belum ada transportasi, belum ada kendaraan. Kalau sekarang kita pergi ke Soe, pergi ke Keva, ke Atambua, pasti menggunakan transportasi kendaraan, motor, bis, mobil, sehingga perjalanannya cepat dan mudah. Nah, waktu itu zaman Bapak Yusuf dan Ibu Maria belum ada transportasi, sehingga mengharuskan mereka untuk jalan kaki berpuluh-puluh mil dari Nazaret hingga ke kota Bethlehem. Nah, ditambah lagi waktu itu Ibu Maria belum melahirkan bayi Yesus. Ibu Maria masih mengandung bayi Yesus. Sehingga adik-adik bayangkan begitu jauhnya mereka berjalan. Karena berkat dari Tuhan Allah sehingga Bapak Yusuf dapat bertanggung jawab, dapat kuat sehingga menuntun Ibu Maria dari kota Nazaret hingga ke kota Bethlehem. Ketika mereka sampai ke kota Bethlehem, di sana sangat ramai dikarenakan seperti perintah Kaisar Agustus tadi bahwa semua orang harus kembali ke kampung halaman mereka, ke kota mereka untuk melakukan sensus penduduk. Ketika sampai sana, Ibu Maria ingin bersalin, ingin melahirkan bayi Yesus. Tetapi tidak tersedia tempat karena semua tempat penginapan itu penuh. Seperti tadi yang Kak Alfa beritahukan. Hanya tersisa satu tempat, yaitu kandang domba. Dan terpaksa Ibu Maria harus melahirkan bayi Yesus di kandang domba tersebut. Adik-adik bayangkan siapa di sini yang mau dilahirkan di kandang domba? Tidak mau kan? Pasti mau di tempat yang baik. Nah, karena berkat dan tuntunan Tuhan Allah sehingga Ibu Maria dapat melahirkan bayi Yesus dengan baik. Ketika bayi Yesus lahir, bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin lalu dibaringkan di palungan. Nah, palungan itu merupakan tempat ketika para gembala ingin memberi makan ternak domba mereka menaruh jerami pada palungan tersebut. Tapi palungan itu ditempati oleh Yesus ketika dia lahir. Nah, setelah itu kabar gembira pun tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai saat ini adik-adik. Ada 3 tanda kelahiran Yesus. Yang pertama, para malaikat itu bergembira bersorak karena Yesus lahir. Kedua, malaikat menampakkan diri kepada para gembala di padang Efrata menyampaikan berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga adanya bintang yang besar dan bersinar yang menandakan bahwa ada kejadian besar di mana bintang itu juga menuntun orang Majus menuju ke kandang di mana Tuhan Yesus dilahirkan dan memberikan persembahan yaitu emas, kemenyan dan juga mur. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita, sudah membaca, sudah menonton. Kak Alfa juga sudah menceritakannya lagi. Sekarang Kak Alfa mau tanya, apa tujuan dan arti dari Tuhan Yesus lahir ke dunia? Ayo, silakan adik-adik jawab. Nah, arti dari lahirnya Tuhan Yesus ke dunia yaitu di mana Allah menepati janji keselamatan tersebut. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan Allah berjanji kepada manusia bahwa suatu saat Dia akan memberikan keselamatan, juru selamat. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, berarti Allah menepati janjinya untuk membawa keselamatan dan juga juru selamat. Ketika Tuhan Yesus besar, menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dan lain-lain, hingga Dia mati di kayu salib dan Dia menggenapi karya keselamatan tersebut. Nah, menurut adik-adik, apa arti dari keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Atau janji keselamatan yang diberikan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, artinya yaitu keselamatan tersebut mengandung pembebasan, ketentraman, dan juga janji kehidupan kekal melalui roh. Nah, adik-adik sudah tahu nih arti dan tujuan kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia. Kemudian arti dari keselamatan dan janji yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, apa yang harus dilakukan sehingga adik-adik dapat menghargai karya keselamatan dan janji yang sudah Tuhan Allah berikan. Contohnya sebagai seorang pelajar, adik-adik dapat mengikuti sekolah online dengan baik, mengerjakan tugas, tidak bolos, menjadi murid yang teladan, dan juga masih banyak lagi. Sebagai anak sekolah minggu, adik-adik rajin sekolah minggu, setiap hari minggu bangun pagi-pagi, bersihkan diri, mandi, mempersiapkan diri, lalu mengikuti sekolah minggu online. Itu merupakan tanda bahwa adik-adik menghargai karya keselamatan, janji keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Baik, demikian firman Tuhan hari ini. Kak Alfa yakin adik-adik pasti sudah paham dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan, karena adik-adik juga sudah berdoa sehingga adik-adik dapat melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan adik-adik setiap hari.
Sampai jumpa, terima kasih. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan berdoa syafaat. Karena itu Kak Alfa minta adik-adik duduk dengan manis, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kesetiaan-Mu sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat berkumpul bersama hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, belajar bersama. Tuhan Yesus memberkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu agar kami dapat melakukan firman-Mu, kami dapat menghargai karya keselamatan dan juga janji keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam doa ini kami juga tidak lupa untuk mendoakan orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sehingga kami pun juga dapat meraih masa depan kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendidikan kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan Yesus memberkati kami di masa kami agar kami dapat menghargai, kami dapat menjalankan tugas dan karya kami sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak remaja juga Tuhan Yesus yang tetap cinta akan Allah. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk guru para kami yang selalu setia setiap minggu untuk melayani kami melalui video-video sekolah minggu melalui online. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya, yang berkuliah, yang mencari kerja, yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pandemi COVID saat ini, di mana kami sebagai anak-anak sekolah minggu beraktivitas, ke sekolah, bersekolah minggu, dan lain-lain. Memberkati kami agar meskipun kami beraktivitas, kami tetap dalam lindungan Tuhan. Ini doa dan harapan kami, ampuni setiap salah dosa kami yang masih kecil, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, Kak Hesti, sebentar lagi kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Betul Kak Elmi. Nah, kita puji nama Tuhan dengan judul lagu Hai Dunia Gembiralah. Oke adik-adik, sekolah minggu kita cukup sampai di sini. Dan jangan kemana-mana dulu adik-adik, masih ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Betul Kak Elmi? Betul sekali Kak Hesti. Tetap senyum, Semangat ceria. Shalom.